Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Mufila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita analisa bersama, pemirsa. Di mana langkah Pak Jokowi ya kali ini itu bagi saya tingkat tinggi sudah. Beliau menempatkan dirinya sebagai sasaran tembak oposisi baik dari partai maupun non partai, dari dalam maupun luar negeri. Semuanya itu nyaris menyerang Pak Jokowi, merasa. Bahkan tidak ada serangan yang berarti dari oposisi buat pemerintah Prabowo Gibran. Ya karena semuanya itu sudah fokus menyerang Pak Jokowi. Bahkan Ibu Iriana pun, istri Pak Jokowi, kena serangan, pemirsa. Nah, disitulah saya melihat beliau rela ya jadi sasaran lawan demi Prabowo Gibran untuk melanjutkan programnya untuk bangsa ini. Nah, kemudian terbaru, kalian itu pasti sudah tahu ya, melihat momen pertemuan antara Anies dan Ahok ini, pemirsa. Saya pribadi melihatnya ya, rasanya itu ingin tertawa dan sangat malu sekali. Coba kita ulas ya, ulas balik ke belakang. Mungkin kalian itu pernah nonton debat Capres 2019 waktu Jokowi lawan Prabowo. Kalian ingat kan apa yang disampaikan Jokowi kepada Prabowo di closing statementnya? Kira-kira seperti ini, pemirsa. Kata Pak Jokowi ya, percayalah Pak Prabowo bahwa persahabatan saya dengan Pak Prabowo tidak akan pernah putus. Nah, kira-kira begitulah kata Jokowi. Melalui debat malam ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya Pak Maruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga, yakinlah insya Allah juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Nah, sekarang kita lihat sendiri kan, dan betul sekali memang keduanya itu kompak untuk negeri ini. Nah, tapi berbeda pemirsa dengan yang satunya, di mana Ahok itu pernah berkata, yang pasti bagi saya, kata Ahok, tidak ada ceritanya Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu des. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik. tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Nah, sekarang mereka itu sudah romantis. Bahkan keduanya sampai mengeluarkan statement akan ada kejutan di bulan depan. Ini kan sangat ngeri sekali, pemirsa. Jadi kita tahulah ya perbedaan antara keduanya, Jokowi maupun Ahok. Ya, jadi saya cuma hanya ingin mengingatkan, nampaknya Abah yang katanya orang paling soleh, si penjual agama demi kepentingan politik, itu sudah mulai bersatu dengan sang penista agama. Katanya.
Ini kan keduanya saling serang ya, dulu tuh saling serang. Jadi bahasa penistaan agama itu kan dimulai dari kubu Anies kepada Ahok, kan begitu. Dan sebaliknya bahasa bahwa Anies menggunakan politik identitas atau menjual agama demi kepentingan politiknya itu kan juga dari kubu Ahok, pemirsa. Ini sudah mulai romantis. Dan kali ini pemirsa saya juga ada informasi terbaru ya, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa sebelum kita ulas kembali. Ini ada satu model pemimpin di Indonesia yang menurut saya bisa menjadi benchmark bagi para pemimpin yang lain. Pemimpin ini saat ini sudah tidak lagi punya kekuasaan formal, sudah tidak secara legal menjadi pemimpin, tetapi dia meskipun sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang menjelek-jelekkan dia, yang menyudutkan dia, yang memojokkan dia, itu masih ada saja dan semakin banyak. Ya, pemimpin itu adalah Joko Widodo. Saya kebetulan seorang pemimpin perusahaan, ya, saya termasuk yang saya menjadikan Jokowi ini sebagai satu model pemimpin yang bisa menjadi cermin buat kita semua sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Jokowi ini sejak dia menjadi pemimpin itu sudah disudutkan, diberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Dia disebut-sebut sebagai anaknya PKI, ibunya disebut-sebut sebagai tokoh Gerwani. Ya, kemudian dia juga dianggap punya ijazah palsu. Kemudian pada pilkada, pilpres kemarin, ya, dia dianggap sebagai orang yang memanipulasi keputusan MK. Ya, kemudian anaknya dianggap sebagai anak haram konstitusi. Yang terakhir dia dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin korup di dunia oleh salah satu LSM internasional, yang belakangan LSM itu mengklarifikasi ya apa yang dia rilis, ya. Intinya diklarifikasi dan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti ya terkait dengan Joko Widodo. Nah, yang perlu kita jadikan cermin sebagai seorang pemimpin adalah apa? Jokowi ini meskipun disudutkan, dijelek-jelekan, dinarasikan yang negatif, ya, dia tetap tidak bergeming, dia tetap tidak merespon semuanya itu. Dia tetap fokus bekerja. Ya, ini yang disebut sebagai pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa itu tatak, ya. Dia tetap bekerja, yang penting dia membuktikan dengan kerja nyata. Tidak mudah pemimpin itu punya mental seperti ini, ya. Jadi dia tidak responsif, ya. Dan menurut saya Jokowi ini termasuk tipe pemimpin yang dia menerapkan 3 hal, ya, dalam nasihat-nasihat orang bijak, ya, di Jawa, filosofi Jawa, ya. Apa? Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, dan ojo ndelok sing gak perlu didelok. Jadi sebagai seorang pemimpin rupanya dia menerapkan filosofi itu. Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, ojo ndelok apa sing gak perlu didelok, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Kemudian yang terakhir, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, jangan mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Itu, dan saya yakin sekali tidak berani dia, nggak berani dia bongkar aja karena statusnya tidak pernah berubah. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih, kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia, ya. Menurut saya narasi sesat ini membahayakan publik, tapi kalau ada itu bagus sekali. Apa yang mau ditakutin, tidak ada apa yang disampaikan Hasto, yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh, Hasto lagi ini paranoid, makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Makanya kita buat lucu-lucuan, Hasto ini orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK. Saya yakin ya ini gertak sambal lah. Kita tantangin Hasto, sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Jadi memang karena ini debat, Pak, ya kan? Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak
Jadi ini sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan, kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo, oh, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu Bataknya orang Jawa. Ini closing statement kok kayak begini. Jadi bagaimana gitu? Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda. Tapi maaf Pak, hati-hati Pak, yang ABS sama Bapak itu loh. Saya ini kenal banyak presiden Pak. Pak Harto saya kenal, Pak Habibie. Dan sudah lama jadi orang Indonesia. Terlalu banyak Pak, ABS. Bagus Pak, bagus Pak, bagus Pak. Tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua sahabat saya, Pak Ibu Mega, Mbak Yeni, semua sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama, biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Apa ya, sekedar mengingatkan kembali, jadi untuk para pemirsa semua, untuk kita mendukung salah satu calon, ya kita jangan terlalu fanatik ya, karena seperti yang kita lihat sendirilah, tidak ada cerita perpolitikan di Indonesia itu sekejam dan sedasar dan sekeras seperti waktu pilkada di Jakarta pemirsa, antara Ahok dan Anies, ya kan? Sampai ada istilah kasus di Jakarta itu melarang mensolatkan jenazah yang mana itu mendukung Ahok. Itu kan saking dari apa kerasnya pemirsa. Bahkan kemarin saya waktu undangan ya di rumah tetangga itu masih melekat sampai hari itu, masih berapa bulanan ini saya. Ada seorang tokoh yang dimana mengisi ceramahnya ya, itu masih apa, di selah ceramahnya itu masih menyebut nama Ahok ya kan, masih menyebut nama Ahok katanya penista agama, kita bunuh Ahok, kita penjarakan. Itu masih ada loh pemirsa, masih berapa bulan ini, padahal Anies dan Ahoknya sendiri sekarang sudah romantis ya. Jadi ini cuma hanya kepentingan politik saja, kepentingan mereka saja ya. Jadi saya sebagai dan pemirsa sebagai pendukung, orang yang tidak punya kepentingan di sana ya jangan terlalu fanatik lah ya. Ya kitanya saja cuma ya yang dibodohi, yang dijadikan alat kira-kira seperti itu pemirsa. Dan jangan lupa subscribe pemirsa, dan salam demokrasi dan salam NKRI.